Kalau Bapak harus siap-siap supaya memberikan nasihat-nasihat kepada ya para pelaksana-pelaksananya supaya tahu Pak, supaya tahu. Sangat terharu Pak kedatangan para ulama, para ustadz. Ya. Andaikan begini semua para pemuka agama di Republik ini datang memberikan spirit kepada kami, Komisi 3 ini, alangkah indahnya sebenarnya Republik ini. Kami makin kuat Pak, pendeta, pastor, ya. Ini mudah-mudahan didengar kawan-kawan atau para pendeta atau pastor, supaya mengikuti jejak apa yang diberikan oleh para ulama, terkhusus dengan ini Majelis Arah Indonesia ini. Kami sangat bangga Pak. Dukungan spiritnya ini sangat luar biasa bagi kami Pak. Dan kami juga akan ikat hari esok Pak. Dari akhirat ajal kami seperti yang Bapak lihat, apa yang sampaikan. Ketika kami akan mati, akan kami ingat itu Pak. Bahwa dunia ini adalah sementara Pak. Ya. Dan DPR ini juga, kami pun di sini sementara Pak. Ya, tidak akan kami bawa kemana-mana ini. Tapi yang saling menarik Pak, dengan kehadiran Bapak, saya kira saya juga mengusulkan juga nanti kepada pimpinan, baik juga teman-teman. Seandainya ke depan, ya, penanganan korupsi atau penanganan aset ini, kalau ada dewasnya Pak nanti, Dewan Pengawas, sebaiknya juga dari ulama dilibatkan Pak di situ. Kalau Bapak harus siap-siap supaya memberikan nasihat-nasihat kepada ya para pelaksana-pelaksananya supaya tahu Pak, supaya taubat. Kira-kira demikian Pak. Ini tawaran Pak, kalau ini inisiatif, mumpung sudah Bapak datang kemari memberikan kami suatu motivasi, ya kami coba nanti Pak dengan gagasan kepada pimpinan, ya Pak Ketua kami, ya kalau ada nanti ya dewas, ya Dewan Pengawas ya di badan aset ini, pengelola badan aset ini, sebaiknya juga ulama juga dilibatkan. Ini kalau kita mau terbuka, mau jujur untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada Republik ini. Karena apapun, semua yang terjadi ini bagian daripada kita semua Pak. Apalagi Bapak sudah datang kemari, kami bangga. Penegak hukum kita yang hari ini kondisinya seperti ini. Pertanyaan yang kedua, ada aliran atau pendapat di sebagian kecil atau besar masyarakat yang beraliran di Islam yang menyatakan bahwa negara ini togut. Ketika negara togut, bahwa dia tidak melakukan syariat Islam, bahwa negara seorang koruptor itu adalah halal, mengambil harta negara seperti korupsi, menyalahgunakan kewenangan, itu adalah sah. Karena mereka menganggap bahwa negara ini togut karena tidak melaksanakan syariat Islam. Bagaimana menurut pendapat Bapak untuk meluruskan aliran yang seperti ini? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi, Alan? Mumpung ketemu Ustadz terkenal nih, ada Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi. Tapi dulu terkenal. Dulu orang sering salah kira Ustadz. Minta foto dengan saya baca novel Ustadz. Waduh. Padahal orang yang lain itu. Ustadz Selamat Ma'arif ya. Ini Pak Iwel juga hadir nih. Ya, nggak bicara Pak Iwel. Di Ustadz juga nih, Bang Iwel. Terima kasih ya Ustadz ya. Silakan, tapi nggak perlu ditanggapi satu-satu. Umum aja Ustadz, sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya jawab dulu pertama, nanti dilanjutkan oleh Ustadz. Silakan. Yang pertama, kami berterima kasih telah diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 dan kami terima kasih juga atas apresiasi yang tadi disampaikan. Dan bagi kami sebagai ulama intelektual itu punya tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab keagamaan, tapi juga tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan. Inilah yang melatar belakangi kami semua berkumpul mendirikan Majelis Arah Indonesia ini. Sebab
kami memandang bahwa sudah banyak ustadz kiai-kiai dakwah kultural, majelis taklim, tabligh akbar di mana-mana penuh, apalagi jadwalnya Ustadz Dasat, Ustadz Abdul Somad setahun sudah penuh ke depan. Jadi kalau mau mengundang sekarang, mohon maaf agak terlambat nanti Pak. Jadi kami melihat ada hal yang kurang dilakukan oleh para dai dan mubalik ulama ini adalah mendatangi jantung pusat pengambil keputusan. Itulah yang ada di gedung DPR ini.